COVID gitu. Wah, Menyalahartikan bahwa COVID itu aib, tanda kutip. kok bisa ya saya kena sakit kayak gini, padahal saya tidak ada keluhan apa-apa. Selamat datang di program Marturia, di mana kita akan mendengarkan kesaksian hidup dari seseorang yang akan kita panggil ke sini untuk berbagi kisah dengan kita. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengundang seorang yang berdedikasi dengan pekerjaannya sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit, dan kita langsung saja berkenalan. Ini dia Ibu Lilin. Ya. Selamat datang di program Marturia. Apa kabarnya Ibu Lilin? Kabar baik, luar Kabar biasa. baik, ya. Jadi Ibu Lilin ini kan seorang perawat ya, atau tenaga medis, benar ya, yang sudah ya pada saat ini menjadi garda terdepan untuk menghadapi virus corona. Nah, sebelumnya nih mengenai karir Ibu Lilin sendiri, awal karirnya itu gimana sih? Awal mula jadi perawat itu seperti apa? Pada awalnya dulu saya melihat ibu saya sakit, Ya. dan rasanya kok kepingin merawat, tapi saat itu saya tidak punya kemampuan untuk merawat. Jadi sampai ibu saya dipanggil Tuhan, dari situ saya kepingin sekali kapan ya saya bisa jadi seorang perawat, dan pada akhirnya terlaksana. Jadi perawat. Nah, kira-kira karir menjadi perawat ini sudah berapa tahun digeluti sebenarnya? Untuk saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit sudah berjalan 20 tahun lebih. Wow, cukup lama ya. Berarti ya, bisa terbukti kesetiaannya terhadap pekerjaannya. Amin, ya. amin. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini, ketika awal memilih menjadi perawat, pernah nggak sih kebayang akan menghadapi situasi seperti sekarang ini? Ya, situasi pandemi seperti itu, di mana perawat itu menjadi garda terdepan. Pernah nggak membayangin hal itu? Sebetulnya nggak pernah membayangin, iya. Tapi untuk pekerjaan sehari-hari kami merasakan memang ya namanya perawat ya, kita merawat orang-orang yang sakit. Cuman untuk saat ini kan mungkin heboh ya pandemi yang sekarang ini. Nah, sebenarnya itu di dalam kurikulum keperawatan sendiri diajarkan nggak sih bakal menghadapi situasi pandemi seperti itu, atau hanya sekedar belajar tentang bagaimana merawat pasien dan sebagainya? Sebetulnya pelajaran-pelajaran itu sih tidak ada, cuman untuk kasus-kasus tertentu memang kalau di rumah sakit kita harus siap. Harus siap untuk menghadapi situasi yang darurat seperti itu. Kedaruratan itu yang diajarkan. Betul. Ya. Oke. Berarti sebenarnya secara pribadi sendiri, ketika mungkin setahun yang lalu ya pandemi itu masuk ke Indonesia. Nah, pertama dengar tuh responnya, reaksinya seperti apa sih sebagai tenaga medis gitu loh. Ngebayanginnya gimana nih, nanti bakalan rumit atau takut menghadapi pasien atau gimana? Ya, pada awalnya kita sebagai petugas medis ya takut, otomatis takut karena takut karena kita lihat di luar negeri sana penanganannya seperti itu, dan bahkan malah ada yang setelah menangani pasien yang seperti itu kita mengisolasi diri, atau kita bahkan tidak bisa ketemu dengan keluarga selama kita merawat orang-orang yang terkena sakit. Berarti sebenarnya yang paling ditakutkan COVID itu sendiri atau sebenarnya berpisah dengan keluarga sih? Ya, COVID. Dua-duanya. COVID kita juga takutkan. Otomatis kita mau kembali ke keluarga juga kita apa ya? Takut untuk membawa membawa apa itu ke keluarga. Tahu-tahu kita membawa virus ke rumah tangga kayak gitu, ke keluarga. Nah, reaksi di lingkungan kerja itu sendiri seperti apa? Apa langsung rapat terbatas membahas ini supaya penanganannya seperti ini? Ada perubahan-perubahan apa yang terjadi di pekerjaan seperti itu? Kalau di rumah sakit tempat kami bekerja, kebetulan sudah ada tim kayak gugus gitu ya, gugus COVID. Jadi dari tim itu yang setiap hari
browsing mencari data setiap penanganan untuk kasus ini setiap hari mesti ada perubahan-perubahan yang harus dijalankan. Gitu. Berarti itu juga pekerjaan itu secara dinamis ya. Sekarang iya. juga banyak mungkin peraturan perubahan jadwal dan sebagainya iya. pasti ngikutin ya. Nah, kemudian wabah ini apakah mempengaruhi perilaku tenaga medis terhadap pasien sebenarnya? Artinya gini, wah COVID nih, takut nih mau ngerawat pasien, megang-megang dan sebagainya, mengurangi itu enggak sih sebenarnya? Atau ya udah ini memang tugas kami seperti itu? Ya sebetulnya nggak takut, tapi memang kita harus menjalankan tugas itu. Cuman pada awalnya ada pemeriksaan, jadi kita tahu kita sudah ada benteng. Oh ini ada si pasien dulu diagnosa seperti apa, apakah menjurus ke COVID atau tidak, seperti itu. Betul. Nah itu berarti tenaga medis dikasih tahu ya? Iya. Dikasih tahu bahwa kondisi pasiennya seperti ini. Betul. Dan kebetulan di rumah sakit kami kan sudah ada petugas yang khusus menangani pasien-pasien yang terkena wabah COVID. Berarti tidak semua tenaga medis sebenarnya ya? Atau bagaimana? Maksudnya tidak semua tenaga medis menangani pasien COVID atau sebenarnya semua kena jatah? Sebetulnya di tempat kami bekerja sudah ada bangsal tersendiri. Cuman kami sebagai tenaga medis kan kadang tidak tahu pasien itu awalnya gejalanya seperti apa? Iya, gejalanya seperti apa. Kadang pasien datang juga sudah tidak, yang bukan COVID, ternyata dengan gejala panas, gejala demam, ternyata mengarah ke COVID. Berarti itu yang mungkin jadi semua yang kerja di rumah sakit sebenarnya jadi garda terdepan ya, iya, betul, rentan sekali terhadap penularan COVID ini ya, karena memang kita nggak tahu pasien datang dengan kondisi seperti apa, kemudian tidak langsung ditaruh di bangsal yang khusus COVID. Betul. Seperti itu ya. Kadang pasien itu sendiri juga nggak mengakui kalau misalnya dari pihak keluarga mungkin ada yang habis bepergian nih keluar kota gitu. Oh itu berarti sebenarnya jadi persoalan tersendiri betul, ya, karena ketidakjujuran dari pihak pasien itu. Pasien dan jadi keluarga. Pihak rumah sakit dan tenaga medis kesulitan nih untuk mengidentifikasi apakah ini pasien COVID atau tidak. Seperti itu ya. Dan akhirnya sekarang karena dengan kondisi seperti itu daripada kita bukannya kena imbasnya ya, memang resiko kita sebagai tenaga medis. Jadi kita memang harus membentengi diri dengan mungkin APD. yang lalu. Oh iya, boleh dikisahkan waktu awal itu kan pernah ya kekurangan APD seperti itu. Nah, di rumah sakit Ibu sendiri mengalami? Pada saat itu pada awal-awal pandemi yang sekitar bulan Maret April gitu. Memang di tempat kami kekurangan. Cuman puji Tuhan banyak bantuan yang datang, terus kebutuhan cepat terselesaikan. Nah, masuk ke lebih dalam tentang Ibu sendiri personal. Nah, Ibu sendiri ini kan penyintas COVID-19, artinya pernah terkonfirmasi positif. Nah, gimana sih reaksi awal dan apa sih sebabnya kira-kira kok bisa terpapar, tahu nggak terpaparnya dari mana dan bagaimana reaksinya? Sebetulnya kita nggak tahu itu dari mana ya, Pak Johan. Cuman kami dari salah satu ruangan kebetulan menangani pasien yang melakukan tindakan dan itu tidak tahu ternyata hasil swabnya positif. Jadi semua tim di ruangan kami bekerja diadakan tracking. Lah kebetulan saya sendiri yang terpapar. Padahal waktu itu kan udah pakai APD lengkap ya. Iya. Jadi memang APD pun tidak menjamin sebenarnya ya terpapar atau tidaknya seorang tenaga medis seperti itu ya. Jadi ya kita nggak pernah tahu kapan itu datang. Nah, reaksi pertama gimana Ibu? Sebetulnya dari awal sudah dikasih tahu kamu mau di tracking untuk cek rapid, terus nanti dari hasil rapid positif,
terus kamu nanti di swab kayak gitu. Saya pribadi sudah, waduh, jangan-jangan nanti saya kena nih gitu. Karena pada saat itu terus terang kami sebelum itu ada keluhan pilek. Padahal saya sudah berobat. Sebelum menangani pasien yang saat itu kami tangani bersama-sama. Nah, saya terpapar, ya otomatis itu kan hal COVID gitu. Wah, rasanya luar biasa. Saya down, terus sebetulnya pada saat saya dikasih tahu hasilnya positif, saya sudah di rumah. Cuman saya sudah mengantisipasi, wah saya di rapid, saya otomatis saya harus menjaga jarak dengan keluarga. Tapi memang prosedurnya seperti itu atau maksudnya setelah menangani pasien yang ternyata swabnya positif, kemudian memang di rumah, maksudnya diliburkan dahulu atau gimana memang? Enggak. Memang jadwalnya seperti biasa sebenarnya. Tapi kebetulan waktu itu habis menangani pasien itu di rumah seperti itu. Iya, kebetulan pada saat itu kalau enggak salah hari Sabtu saya sudah di rumah. Saya dikasih tahu kalau hari Senin kita tim tracking nih gitu. Lah, satu tim yang menangani pasien itu tracking kita semua. Tracking. Lah, dari situ saya sudah mengantisipasi jangan sampai saya di lingkungan rumah dengan keluarga ikut kena pembawa seperti itu ya. Berarti sebenarnya perlu kesadaran diri juga ya. Artinya kalau kemudian kita pulang dari pekerjaan dan ya merasa semuanya baik-baik saja, kemudian tidak melakukan isolasi mandiri, bisa saja itu terpapar kepada keluarga kita ya. Jadi memang reaksi kita pribadi itu juga menentukan bagaimana sesuatu itu terjadi ya. Jadi yang dilakukan adalah ketika pulang ke rumah sehabis menangani itu langsung isolasi mandiri di rumah. Berpisah ruangan maksudnya. Iya. Berpisah ruangan dengan keluarga. Nah, minimal seperti itu. Kemudian di keluarga sendiri langsung ngomong atau bagaimana? Ini pisah dulu nih mama, nih atau gimana? Kebetulan keluarga saya sudah tahu kalau misalnya saya WA. Saya tadi di rumah sakit gini. Nanti saya pulang kerja harus mandi dulu, harus jangan langsung ketemu gitu. Tapi masih maksudnya masih berinteraksi dengan keluarga atau sama masih berinteraksi, cuman saya tahu diri, saya di rumah harus pakai masker gitu. Tetap saya pakai masker. Sampai dinyatakan hasilnya keluar positif. Iya. Oke, jadi kemudian reaksi keluarga sendiri seperti apa ketika hasilnya ternyata positif gitu? Saya yang mau ngomong nggak tega gitu ya? Iya, saya yang ngomong pada awal saya ngomong saya besok mau direpit. Keluarga sudah, wah malah saya bersyukur keluarga saya support. Nggak apa-apa, apapun yang terjadi, memang itu resiko mamah kerja di rumah sakit. Gitu. Anak-anak saya gitu, suami saya gitu. Jadi mereka justru mendukung gitu ya. Tapi gimana dengan lingkungan di sekitarnya? Ada stigma negatif enggak sih? Karena kan kebanyakan orang kalau lihat tetangganya kena COVID tuh terus kemudian menjauh, seolah-olah itu seperti kalau itu ya kusta gitu lah ya, dijauhi seperti itu, takut ketularan dan sebagainya. Ini di lingkungan sendiri mendukung atau bagaimana reaksi lingkungan? Kebetulan lingkungan di mana kami tempat tinggal semua karyawan rumah sakit, jadi gitu. sudah pada tahu. Di sebuah komunitas seperti itu ya, yang memang sudah tahu resikonya akan seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Nah, bagaimana pesan Bu Lilin kepada teman-teman yang mungkin menyalahartikan bahwa COVID itu aib tanda kutip, terus kemudian orang yang terkena COVID seperti seolah-olah dijauhi seperti itu. Sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan kalau misalkan tetangga kita terkena COVID seperti itu, misalkan ada atau orang dekat kita terkena COVID itu apa sih yang perlu kita lakukan, step-stepnya mungkin atau langkah-langkahnya, prosedurnya seperti apa sih?
ini mungkin sedikit cerita ya tentang kejadian saya kemarin. Pada saat saya diisolasi, padahal saya sendiri sedang diisolasi nih. Tapi ada teman di rumah sakit. Saya diisolasi di rumah sakit. Pada saat saya diisolasi, memang saya kok bisa ya saya kena sakit kayak gini. Padahal saya tidak ada keluhan apa-apa. Padahal bau saya juga bisa membau. Makan juga makannya banyak. Awal-awal hari pertama, hari kedua saya kayak gitu terus. Kenapa saya harus kena sakit kayak gini? Kenapa saya harus sakit kayak gini? Sampai ibaratnya down dan kebetulan di rumah anak saya yang kecil setiap hari nangis. Saya jadi tambah down. Tapi begitu hari ketiga suami dan anak saya yang besar selalu kasih support, dukung. Terus kebetulan kami didukung oleh dari saudara-saudara kita di gereja, tante, semua teman-teman juga setiap hari video call ngasih support. Habis itu saya terus kenapa saya harus punya pikiran seperti ini? Memang saya kerja di rumah sakit ya ini resiko saya harus saya puji Tuhan, saya habis itu saya bersyukur dengan saya kena, saya bersyukur. Coba kalau saya bersyukurnya gini, pada saat itu kan bulan Desember, kami mau dari gereja mau Natalan. Kebetulan saya ambil bagian untuk pengisi acara, pengisi suara untuk main drama. Saya di situ, apa memang ini rencana Tuhan ya, saya tidak diizinkan untuk ikut drama. Saya sampai seperti sempat kepikiran seperti itu. Terus suami saya yang, kalau memang Tuhan izinkan, drama ini tetap berjalan. Terus tadinya saya sama suami, apa saya nggak usah nggak usah jujur kalau saya lagi diisolasi gitu. Terus akhirnya suami lebih baik jujur. Terus saya WA sama awalnya mau menyembunyikan status itu ya. Tapi bukan karena takut stigma negatif enggak ya sebenarnya? Enggak ya. Cuman saya enggak enak saja. Kayak saya membawa virus yang memang lagi happening sekarang gitu ya. Betul. Terus puji Tuhan dari saudara-saudara memberikan kekuatan buat saya. Jadi pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima saya sudah biasa menjalani isolasi mandiri di rumah sakit dengan saya mengisi kegiatan-kegiatan yang membangkitkan saya untuk saya harus sembuh. Saya evaluasi 1 minggu saya harus negatif hasilnya. Gitu. Menyemangati diri sendiri Menyemangati diri sendiri. Sebenarnya itu juga pengaruh memang ke medisnya ya, artinya imunitas kita bertumbuh ya, bertambah seperti itu. Ya. Jadi memang jangan takut dengan ini. Kalau kita takut sebenarnya secara medis justru menurunkan imun ya. Betul. Ya, jadi menurunkan imun kalau kita tambah takut. Jadi ketika diisolasi sebenarnya apa sih tindakannya yang kebetulan kan OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi penanganannya tentu berbeda dengan yang memang bergejala seperti itu. Nah, yang dilakukan di situ sih seperti apa sebenarnya di ruang isolasi itu sendiri atau beberapa orang, kemudian apa sih yang dilakukan setiap harinya? Iya. Kebetulan waktu itu saya isolasi sendiri dan puji Tuhan saya isolasi cuma 1 minggu. Ada beberapa, ya saya tidak menyebutkan, rekan kerja yang sampai beberapa minggu menjalani isolasi. Tapi puji Tuhan saya 1 minggu menjalani isolasi mandiri dan ya itu tadi dari awal hari pertama, hari kedua saya ngalami down. Yang paling parahnya justru di awal ya, di awal. Hari pertama dan hari kedua masih belum bisa menerima kenapa saya kena COVID. Iya, rasanya kok bisa ya saya kena, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Sampai-sampai teman saya yang pertama kali video call, kok kamu matanya sampai sembab kayak gitu, kenapa harus nangis kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul. Terus ya mungkin teman-teman saya yang tidak mengalaminya mungkin ya supportnya seperti itu gitu, tapi yang saya sendiri yang ngalami rasanya kayak terkucilkan banget ya gitu. Tapi ternyata dari hari ke hari terus dapat support dari teman-teman, dari saudara-saudara di satu gereja. Puji Tuhan hari ketiga saya mulai bangkit, saya mulai
rutinitas di dalam ruangan yang mana saya sendirian harus ya berarti apa ya, mencoba rutinitas yang baru seperti iya, itu ya, betul. supaya nggak bosan, nggak jenuh, nggak boring gitu ya. Iya, saya mencari, saya harus ngapain ya di ruangan ini sendiri. Jadi saya, terus terang saya memang ada, saya minta dikirimi buku sama pulpen untuk menulis kegiatan sehari-hari selama saya selesai isolasi. Saya tulis kegiatannya apa, pagi apa, siang nanti apa, sore apa, sampai rutin. Itu memang benar-benar nggak boleh keluar ruangan. Iya. Memang di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Berarti sebenarnya tantangan utamanya adalah di kejenuhan itu ya. Iya, apalagi betul. bagi orang yang OTG seperti itu ya. Kalau yang mungkin ada bergejala mungkin ya dia bed rest. Tiduran. Ya. Iya, tapi kalau orang yang OTG kan ya seperti orang sehat. Gitu iya, ya. betul. Tapi dikurung seperti dikurung itu ya. Sendirian. Ya. Iya, itu yang paling membuat sebenarnya down seperti itu ya. Jadi, nah kesedihan itu sampai enggak sih berhubungan dengan iman Bu Lilin sendiri? Artinya kok Tuhan enggak baik atau gimana? Enggak sampai seperti itu atau sempat mengalami seperti itu? Hari pertama saya dengar swabnya positif. Itu saya, ya ampun Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal ini? Padahal saya sudah ada planning, sudah setiap hari latihan untuk kegiatan gereja, yaitu terus apa memang Tuhan tidak mengizinkan saya untuk mengikuti? Padahal saya mau melayani iya, Tuhan, betul. Kok saya malah kena iya, seperti kayak ya. gitu, Ada pertanyaan itu. Seperti itu yang muncul ya. Terus, tapi kemudian membangkitkan iman tersendiri ya. Jadi seperti inner healing ya, menguatkan diri sendiri ya, untuk sehingga di hari yang ketiga mulai muncul kepercayaan itu, kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Jadi secara iman sendiri sebelum terkonfirmasi COVID dan setelah terkonfirmasi COVID ada nggak sih perbedaannya, jadi lebih percaya Tuhan, lebih mengalami Tuhan atau bagaimana? Ya mungkin untuk kedekatan kita sama Tuhan memang lebih inten lebih setelah saya mengalami isolasi mandiri, lebih inten dan sepertinya kayak saya haus loh, saya kepingin setiap hari, rindu setiap saat, jadi kepingin, ya sebetulnya bukan rutinitas ya, tapi memang dari kerinduan seperti itu ya, untuk datang kepada Tuhan. Nah, apa itu yang dilakukan di ruang isolasi juga seperti itu? Iya betul. Saya mengalami waktu untuk datang kepada Tuhan. Iya. Mulai hari ketiga saya cari-cari di situ kan memang ada fasilitas wifi, jadi bisa lihat YouTube. Saya rindu, kan nggak ada kegiatan lain nih, jadi saya cari YouTube yang rohani-rohani, lagu-lagu pujian rohani, sampai saya mutar album puji-pujian rohani setiap saat. Oh iya, memang benar sih, sempat saya lihat juga di status media sosialnya, di WA-nya juga pas waktu itu kebetulan ya, waktu itu memang sering upload juga ya status-status tentang kerohanian. Itu memang benar-benar dilakukan di ruang isolasi ya. Iya. Jadi memang di ruang isolasi itu menguatkan diri dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga ya kita kuat ngadepin kenyataan bahwa saya terkonfirmasi nih, nggak apa-apa lah, Tuhan pasti tolong, seperti itu ya. Nah, tapi masih bisa komunikasi dengan keluarga ya di rumah, masih bisa. HP bisa. Masih bisa ya. HP, video call, WA, kadang anak saya yang kecil video call nggak mau berhenti. Kadang saya yang sudah kayak gitu menyelesaikan untuk video callnya gitu. Berarti yang paling memberatkan sebenarnya tidak bisa bertemu dengan anak seperti itu. Apalagi yang masih kecil seperti itu. Kecil. Itu hampir setiap hari video call. Setiap hari ya, video call, bahkan tidak mau berhenti. Iya. Sehari kadang sampai berkali-kali, kadang sampai sudah dulu deh ini mama mau minum obat, kalau enggak ya ini mama sudah mau makan, kamu makan dulu, malah saya yang diisolasi yang ngasih support buat anak-anak di rumah. Oh, gitu. Akhirnya seperti itu. Pada hari pertama kedua sama-sama don, ya saya keluarga juga keluarga don. Terus pada saat itu saya tambah don lagi setelah suami dan anak-anak harus diperiksa juga nih swab gitu. Saya tambah
waduh, harus terus di tracing juga ya. Iya, terus akhirnya puji Tuhan keluarga negatif semua. Jadi mungkin imun saya juga tambah naik. Oh, jadi ketika mendengar kabar keluarga negatif itu juga salah satu faktor yang menguatkan akhirnya bisa kuat untuk menghadapi ini. Betul. Gitu ya. Nah, sempat nggak sih anaknya sampai nangis di video call seperti itu? Oh, itu hampir setiap saat. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih. Cuman hari ketiga saya sudah mulai kuat dan saya yang ngasih support ke anak, nggak apa-apa. Ternyata anak saya yang kecil, yang ditakutkan anak saya itu membayangkan isolasi COVID itu seperti yang di luar negeri, pakai APD yang level 3 kayak gitu, yang lengkap. Terus lah pada saat itu anak saya tak tunjukin, nih kamar mamah di sini nih, tak tunjukin kamar mandi, ruang tidur, ruang istirahat, ada kulkasnya juga saya tunjukin. Jadi anak saya sudah bisa membayangkan, oh berarti mamah di isolasi nggak setakutkan yang di sana. Yang dibayangkan. Iya betul. Ya. Nah ketika video call itu sebenarnya kan nahan rindu ya, nahan ingin ketemu itu nangis di depan anak atau nahan sih sebenarnya jangan sampai anak saya lihat saya nangis seperti itu. Sempat ada seperti itu enggak? Ya dilalah. Kebetulan anak saya video call nangis, otomatis saya ikut nangis. Cuman saya ngasih support nih, kalau ada nangis nih mama kan jadi ikut nangis gitu. Akhirnya anak saya bisa menahan kesedihan dan sama-sama kita ngasih support. Itu berarti selama berlangsung sekitar 1 minggu ya? Saya isolasi 1 minggu. 1 minggu, terus kemudian di swab lagi dan boleh pulang? Iya, evaluasi 1 minggu, ternyata hasilnya, lah pada saat saya menunggu hasil swab evaluasi, saya juga, aduh Tuhan, apa yang harus saya terima nih hasil swab saya gitu. Oh, deg-degan lagi. Deg-degan lagi ya, betul. Ini bakalan masih positif atau udah negatif gitu ya? Tapi saya meyakini dan saya mengimani, karena saya merasa saya nggak apa-apa kok, saya nggak sakit gitu. Terus saya mengimani pasti negatif, saya pasti negatif gitu. Terus ya puji Tuhan ternyata hasilnya negatif. Jadi kalau kita mendengar kisah ini sebenarnya berarti kuncinya ketika mungkin ya seseorang itu mengalami terpapar COVID-19 dan kemudian dinyatakan harus isolasi. Hal yang pertama perlu dilakukan sebenarnya menguatkan diri sendiri dulu ya. Betul. Karena itu kuncinya ya, kalau kita sendiri drop mungkin hasilnya beda ya. Iya. Bisa saja mungkin tambah bergejala dan sebagainya. Jadi buat pelajaran bagi kita semua yang mungkin memiliki tetangga atau teman atau kerabat atau mungkin kita sendiri sedang mengalami yang namanya terpapar COVID-19, hal yang pertama perlu kita lakukan adalah menyemangati diri kita sendiri. Kemudian mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya isi kegiatan kita dengan hal-hal yang mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita percaya sebagai orang percaya bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan, benar ya. Kalau kita kan manusia yang lemah, ada banyak orang seperti ini. Maksudnya ada kadang orang kita melihat itu harusnya kuat nih, tapi ternyata nggak kuat. Ada yang, oh ini harusnya maaf kata nih, harusnya lewat nih, tapi kok bisa kuat seperti itu ya. Tapi di dalam hal seperti itu kita hanya bisa mengandalkan Tuhan ya, benar ya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan selain kita berharap kepada Tuhan. Walaupun ya tentu dengan penanganan medis ya. Penanganan medisnya sebenarnya apa saja sih? Paling vitamin C ya. Kebetulan kemarin saya kan OTG nggak ada gejala, jadi setiap hari kami mendapatkan vitamin, pagi, siang dapat vitamin, terus ada beberapa obat yang untuk antivirus. Ada antivirusnya juga. Jadi itu benar-benar sendiri dan berapa kali sih perawatnya itu datang sebenarnya? Hanya ngasih waktu obat aja ya berarti. Selepas itu sendiri benar-benar? Iya benar-benar sendiri. Obat dari awal sudah dikasih untuk 1 minggu. Oh, jadi gitu? Iya, jadi paling petugas berarti tidak setiap hari datang sebenarnya? Tidak. Paling cuman kalau kita butuh sesuatu atau kita ada keluhan apa nih, kita telepon langsung ke perawat atau lewat WA. Nah untuk makanannya sendiri? Makanannya dari petugas gizi itu langsung tiap hari pagi siang sore dikasih. Tapi hanya diletakkan di meja di depan kamar.
Jadi memang rasa terisolasi itu Betul, ya itu. yang benar bikin mungkin lebih sakit dari penyakit itu sendiri, apalagi kalau orangnya OTG seperti itu ya. Jadi mau ketemu siapa, obat saja diberi seminggu untuk 1 minggu ke depan. Berarti benar-benar waktu diisolasi itu kan 1 minggu, berarti benar-benar hanya perawat waktu awal masuk itu. Iya. Selepas itu nggak pernah ketemu siapapun. Paling kita lihat lewat jendela. Wow. Jadi memang rasanya kayak di penjara. Betul-betul komunikasi hanya lewat HP. Sama perawat pun? Perawat lewat HP, terus kebetulan di ruangan kami kan ada telepon untuk ke kantor perawat. Jadi kita bisa komunikasi lewat itu. Jadi memang bisa dibayangkan ya situasi di isolasi itu memang yang paling memberatkan adalah kesendirian itu sendiri ya. Betul. Jadi bagaimana kita menghadapi hidup ini kok rasanya sendiri gitu ya. Betul. Jadi memang ya benar mungkin di awal-awal itu ya yang susah karena biasa berinteraksi dengan teman kerja, dengan keluarga, tiba-tiba harus dikurung sendiri gitu ya, ngalami yang namanya kesendirian. Gitu. Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri kita adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain seperti itu. Nah, jadi melalui pelajaran kita sore hari ini, perbincangan kita sore hari ini sebenarnya kalau ada orang yang terkena itu kita pasti harus support ya, jangan justru dijauhi gitu ya. Jangan justru dijauhi tapi kita justru support orang tersebut. Karena yang paling menyedihkan adalah ketika tidak ada support sebenarnya ya malah ya. Tidak ada support dari keluarga atau orang-orang itu lebih membuat orang itu down gitu ya. Oke, mungkin sebelum ditutup ada pesan-pesan yang harus disampaikan kepada penonton kita yang menonton program ini untuk bagaimana menghadapi COVID-19 ini ke depan. Oh ya, tentang vaksin sendiri sebelum ditutup, sudah mulai berjalan ya vaksin? Untuk saat ini berjalan, tapi di rumah sakit kami belum mendapat. Belum. Ya, baru. Tapi kita sudah kedaftar ke sistem. Di database-nya sudah ada. Betul. Nah, untuk penyintas sendiri saya dengar kabar bahwa tidak dapat vaksin. Tidak dapat vaksin. Memang aturannya seperti itu atau memang? Ya sebetulnya bukan cuma penyintas, ada yang lain misalnya hipertensi, diabetes, terus ibu menyusui pun nggak dapat imunitas. Berarti memang dari aturan awalnya penyintas itu memang tidak menjadi prioritas dulu ya? Iya. Gitu ya. Karena walaupun dia itu tenaga medis. Gitu. Iya, karena penyintas itu yang tanpa gejala sudah terbentuk antibodi dan apalagi yang bergejala antibodinya katanya lebih panjang sih. Panjang. Yang saya terima. Oke, mungkin untuk terakhirnya bisa menyampaikan pesan-pesan apa yang bisa disampaikan untuk penonton kita di program ini untuk terutama bagi orang-orang yang menghadapi COVID-19 ini. Apa pesan dari seorang tenaga medis kepada masyarakat yang menyaksikan? Silakan. Oh ya, terima kasih. Mungkin buat yang melihat siaran ini atau teman-teman kami dari gereja GBI, kalau misalnya ada yang terkena pandemi ini, kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan, apalagi kalau yang OTG selalu bersyukur kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan tanpa ada gejala. Kebetulan kami ngalami itu dan pada saat down ya kita harus tetap berserah sama Tuhan. Apapun yang akan terjadi itu kehendak Tuhan. Jadi kita harus selalu bersyukur. Dan yang harus kita jalani di saat pandemi saat ini, kita harus tetap menjaga jarak, kita tetap pakai masker, tetap cuci tangan sehabis keluar dari rumah. Kalau bisa kita harus bisa menjauhi atau mengurangi kerumunan dan kita harus bisa membatasi mobilitas. Jadi kita keluar rumah seperlunya saja. Ya, mungkin itu. Ya, jadi memang dalam menghadapi pandemi ini kita memang tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ya. Jadi sebenarnya tidak perlu takut menghadapi virus ini karena memang nyatanya banyak kok orang yang sudah terpapar dan sembuh. Ya. Betul. Dan mungkin juga ada yang kalau imunnya kuat bisa OTG atau tanpa gejala dan itu bersyukur sekali seperti kesaksian beliau ini ya. Jadi kita perlu bersyukur untuk adanya virus
corona di Indonesia, karena itu juga membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah yang dikisahkan tadi, dengan dia mengalami yang namanya terpapar virus ya, kemudian belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan akhirnya habit yang selama 7 hari itu, seminggu ini terbawa ke kehidupan setelahnya ya. Artinya ada rasa haus akan Tuhan, ada rasa ingin dekat sama Tuhan, karena memang di isolasi itu tersendiri kita ngalami yang benar-benar siapa sih yang mau kita andalkan selain Tuhan ya. Di kesendirian itu hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Jadi terus berharap kepada Tuhan, dan ke depan pasti masih ada harapan bagi kita semua, dan kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini cepat berlalu ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.